VOA This Morning. Good morning, selamat pagi pendengar Voice of America. Senang sekali VOA This Morning bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini. Bersama saya Tarsir Ziman, ada produser Bani Rahayu dan teknisi Zubair El Taib, serta newscaster kita Nur Hadi Sucahyo. Kami menyiarkan dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, langsung ke seluruh wilayah Indonesia. Oke, sebelum kita mulai pendengar, segenap redaksi VOA ingin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional untuk seluruh pendengar setia dan mitra afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga suara di dalam frekuensi, karena setiap suara kita selalu memiliki arti. Sebagai persembahan, saya punya sebuah pantun untuk Anda. Pergi ke taman naik sepeda, kita bertemu teman lama di sana. Radio selalu di hati kita, meski zamannya terus berbeda. Asik. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai VOA This Morning, edisi Kamis 12 September 2024. Redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat dari seluruh penjuru dunia untuk Anda. Di antaranya, warga Amerika memperingati tragedi 11 September yang terjadi 23 tahun yang lalu. We don't just work near a memorial, we work in a memorial. Dalam jabatan yang hanya tinggal beberapa minggu lagi, Presiden Joko Widodo kembali mereshuffle kabinetnya. Pasti Presiden punya maksud yang saya kira tidak ada lain, di antaranya adalah mencoba untuk menata masa transisi. Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com, kanal media sosial VOA, dan berbagai platform podcast pilihan Anda. Sekarang mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengatakan pada Rabu bahwa sebuah kesepakatan dengan Australia dalam proyek bahan bakar fosil besar yang penting bagi masa depan ekonomi negara kecil itu akan dicapai pada November nanti. Berbicara kepada AFP di kediamannya di ibu kota Dili, pemimpin pemenang hadiah Nobel ini mengatakan bahwa sebuah kesepakatan dalam proyek Greater Sunrise yang bertujuan untuk memanfaatkan triliunan kaki kubik gas alam akan ditandatangani dalam beberapa pekan mendatang. Eksplorasi bagi proyek yang berlokasi di perairan antara kedua negara yang bertetangga tersebut telah terhenti selama beberapa tahun. Penyebabnya adalah perselisihan batas maritim dan apakah gas yang dihasilkan seharusnya diolah di Australia atau Timor Leste. Now we have great relations with Australia. Australia is a true friend, great friend. Particularly. Saat ini kami memiliki hubungan yang bagus sekali dengan Australia. Australia benar-benar kawan sejati, kawan yang hebat, khususnya Perdana Menteri yang saat ini menjabat. Dia benar-benar orang yang baik, sangat pandai. Anthony Albanese sangat pandai dan dia berhati baik, kata Ramos Horta. Menurut Ramos Horta, kesepakatan itu akan ditandatangani paling lambat November atau setidaknya tahun ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Rabu bahwa sebuah rencana kemenangan yang ingin dia presentasikan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada akhir bulan ini akan memperkuat Kiev dan memiliki dampak psikologis yang bisa memaksa Rusia mengakhiri perang dengan cara diplomatik. Цей план обов'язково повинен був презентований до другого саміту. Rencana ini harus dipresentasikan sebelum KTT perdamaian kedua dengan tujuan untuk memaksa Rusia mengakhiri perang secara diplomatik. Jika mitra-mitra kita mendukung itu, akan mempermudah Ukraina memaksa Rusia mengakhiri perang, kata Zelensky. Zelensky juga mengatakan bahwa rencana tersebut berisi penguatan yang serius bagi Ukraina dan akan memiliki pengaruh secara psikologis maupun politik dan juga pengaruh dalam hal persenjataan dalam upaya memaksa Rusia mengakhiri perang. Ketika ditanya mengenai pengiriman rudal oleh Iran untuk Rusia, Zelensky menjawab bahwa dirinya menerima informasi dari mitra-mitranya di level intelijen, tetapi belum dalam mengonfirmasi penggunaan rudal tersebut. Sebuah serangan udara Israel pada Rabu menghantam salah satu sekolah di Gaza Tengah. Badan Pertahanan Sipil Hamas yang mengelola kawasan itu melaporkan 14 tewas di bangunan tersebut yang telah berubah menjadi penampungan pengungsi. Sementara pihak Israel mengatakan mereka menyasar para militan dalam serangan itu. Mayoritas terbesar dari warga jalur Gaza yang berjumlah 2,4 juta orang
setidaknya telah mengungsi 1 kali karena perang ini yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Banyak di antara mereka yang mencari perlindungan di bangunan-bangunan sekolah. Pasukan Israel telah menyerang sejumlah sekolah dalam beberapa bulan terakhir. Mereka mengatakan bahwa militan Palestina beroperasi di fasilitas tersebut dan bersembunyi di tengah-tengah warga sipil yang mengungsi. Tuduhan yang disangkal oleh Hamas. Sekolah Al-Jauni di Nusairat, wilayah Gaza Tengah, telah diserang beberapa kali selama perang berlangsung dan diserang kembali pada Rabu. Juru bicara Badan Pertahanan Sipil Mahmud Basal mengatakan itu kepada AFP. Gempa berkekuatan 6,3 skala Richter melanda Laut Bismarck di lepas pantai Papua Nugini pada Kamis, kata Survei Geologi Amerika Serikat USGS. Gempa dangkal yang terletak jauh dari daratan tersebut tidak menimbulkan peringatan tsunami atau laporan kerusakan langsung. Pusat gempa berada sekitar 224 km di timur laut kota Madang yang terletak di sepanjang pantai utara negara tersebut. Gempa bumi sering terjadi di Papua Nugini yang berada di atas cincin api seismik yang merupakan busur aktivitas tektonik intens yang membentang sepanjang Asia Tenggara dan melintasi cekungan Pasifik. Partai oposisi Islamis terkemuka di Yordania telah memenangkan 31 dari 138 kursi di parlemen kerajaan tersebut, sehingga jumlah perwakilannya di DPR menjadi 3 kali lipat. Hal ini menurut hasil resmi pemilu yang dirilis pada Rabu. Front Aksi Islam atau IAF, sayap politik Ikhwanul Muslimin di Yordania, unggul atas partai dan faksi lain di badan legislatif setelah pemungutan suara pada Selasa tetapi belum mencapai mayoritas. Pendengar, Anda masih bersama VOA This Morning. Di tengah panasnya suasana pemilihan presiden, warga Amerika jeda sejenak untuk mengenang tragedi serangan teroris Al-Qaeda 23 tahun lalu. Peringatan tragedi 11 September ini utamanya dilangsungkan di 3 negara bagian, yakni New York, Pennsylvania, dan Washington DC. Pendengar, meskipun 12 jam sebelumnya Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump berdebat panas tentang berbagai isu di Philadelphia, Rabu pagi, kedua calon presiden dan calon wakil presiden masing-masing, Tim Walz dari Partai Demokrat dan J.D. Vance dari Partai Republik, dan tentunya Presiden Joe Biden dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, tampak menghadiri peringatan tragedi serangan teroris 11 September di New York. Tampak jelas para pemimpin berupaya mengedepankan kerukunan dan menepis perbedaan politik saat mengenang peristiwa paling kelam dalam sejarah bangsa ini. Bersama mereka ikut hadir pula keluarga dan kerabat dari hampir 3.000 korban di Menara Kembar World Trade Center yang tewas ketika 2 pesawat yang dibajak ditabrakkan ke menara itu dalam selang waktu 15 menit pada 11 September 2001. Dalam pernyataannya, Presiden Joe Biden mengatakan pada hari ini 23 tahun lalu, teroris percaya bahwa mereka dapat mematahkan kemauan kita dan membuat kita bertekuk lutut. Mereka salah dan mereka akan selalu salah, karena di saat-saat tergelap kita menemukan cahaya. W. Ambrose. Sesuai tradisi, setiap tahun pada peringatan 9/11 nama seluruh korban dibacakan secara khidmat. Banyak dari keluarga korban yang terbunuh membawa foto-foto orang yang mereka cintai dan berbagi cerita tentang mereka. Seperti Gina Vale yang datang bersama keluarga besarnya untuk mengenang saudara sepupunya. Meski sudah 23 tahun berlalu, Gina masih menangis terseduh-sedah. I'm here to remember my cousin, Nareda de Jesus. She was in the second tower. A mother, a daughter, a sister, a cousin, a beautiful soul. Demikian juga Craig Hannon yang kehilangan abangnya. I remember driving to work. I worked in Garden City at the time. Looking up at the blue sky, saying what a beautiful day. Saat itu saya bekerja di Garden City. Saya ingat ketika itu saya dalam perjalanan ke kantor dan sebenarnya sedang membatin, wah hari ini indah sekali. Tapi setibanya di kantor, orang-orang bicara tentang pesawat yang menabrak World Trade Center. Saya tahu abang saya bekerja di sana. Ia berada di tempat yang salah pada saat yang salah. Sebelum dibacakan nama-nama para korban, ada 2 bel yang dibunyikan. Pertama pada pukul 8.46 pagi ketika pesawat dengan nomor penerbangan 11 menghantam menara pertama, dan bel kedua dibunyikan pada pukul 9.03 pagi ketika pesawat dengan nomor penerbangan 175 menabrak menara kedua. Pesawat ketiga yang dibajak teroris American Airlines dengan nomor penerbangan 77 menghantam sebagian gedung Pentagon di jantung ibu kota Washington DC
dan menewaskan sekitar 200 orang, termasuk 64 penumpang pesawat. We don't just work near a memorial, we work in a memorial. Kami tidak hanya bekerja di dekat tugu peringatan, kami bekerja di sebuah tugu peringatan. Setiap hari kami bekerja di satu-satunya bangunan yang masih ada, yang diserang oleh Al-Qaeda pada tanggal 11 September 2001. Secara khusus, Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris juga meletakkan karangan bunga dan memberi penghormatan pada 40 penumpang pesawat dengan nomor penerbangan 93. Pesawat keempat yang dibajak pada 11 September itu. Never forget what happened on this day and in this place, and to honor those who we have lost. Mantan Presiden Donald Trump punya pendapat yang berbeda dengan Wakil Presiden Kamala Harris dalam sejumlah isu hangat Pilpres tahun ini, seperti persoalan aborsi, imigrasi, dan kebijakan luar negeri. Tim VOA meliput langsung dari lokasi debat capres yang berlangsung pada Selasa malam lalu di Philadelphia. Berdiri dengan jarak 2 meter tanpa penonton di dalam ruangan, kedua calon presiden melakukan debat pertama mereka. Debat itu dipandu oleh stasiun TV ABC News dan ditonton puluhan juta calon pemilih Amerika. Wakil Presiden Kamala Harris, Clearly, I'm not Joe Biden. And I am certainly not Donald Trump. Jelas saya bukan Joe Biden, dan yang pasti saya bukan Donald Trump. Dan apa yang saya tawarkan adalah kepemimpinan generasi baru bagi negara kita. Seseorang yang percaya pada apa yang mungkin, yang membawa rasa optimisme tentang apa yang bisa kita lakukan dan bukannya selalu meremehkan rakyat Amerika. Trump menyalahkan Harris yang ia sebut sebagai seorang Marxis atas lonjakan migrasi ilegal yang masuk ke Amerika. Pemerintahan sekarang menghancurkan tatanan negara kita. Jutaan orang dibiarkan masuk. Trump juga menyalahkan Harris atas perang di Gaza. Dia membenci Israel pada waktu yang sama dengan caranya sendiri. Dia membenci populasi Arab karena seluruh tempat akan diledakkan. Harris mengatakan calon dari Partai Republik itu tidak layak kembali ke Gedung Putih dan ada konsensus mengenai hal itu di antara para pemimpin dunia, kecuali para diktator yang dikagumi Trump. Anda memuja orang kuat, bukannya peduli pada demokrasi. Para pendukung Trump di ruang pertemuan seperti anggota Kongres dari Partai Republik, Byron Donalds dari Florida mengatakan Harris gagal mengemukakan apa yang akan ia lakukan sebagai presiden. Yang Kamala Harris lakukan hanya menyerang Trump. Ia tidak berbicara tentang kebijakan, tentang perbedaan antara dirinya dan pemerintahan Biden. Ketika isu Afghanistan muncul, apa yang ia katakan? Tidak ada. Perdebatan itu memunculkan perbedaan yang jelas antara keduanya, kata anggota Kongres Partai Demokrat dari California, Ted Lieu. Kamala Harris pantas menjadi presiden. Donald Trump aneh dan membingungkan. Kalau Trump dan Harris berdebat lagi sebelum pemilu, itu mungkin merupakan kesempatan terbaik mereka untuk mencoba mempengaruhi sejumlah kecil pemilih yang belum menentukan pilihan mereka di 7 negara bagian penting. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Pendengar, sekarang kita beralih ke Indonesia. Pada sisa masa jabatan yang hanya tinggal beberapa minggu lagi, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet. Apa saja fokus kinerja anggota kabinet baru dalam waktu yang singkat ini? Kita simak laporan reporter VOA Gita Intan dari Jakarta. Pelantikan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial itu berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 102P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Selain Mensos, Jokowi juga melantik Inspektur Jenderal Edi Hartono sebagai Kepala BNPT dan Aida Suwandi Budiman sebagai Komisioner LPS. Ditemui usai pelantikan,
Gus Ipul tidak berbicara banyak mengenai fokus kinerjanya sebagai Mensos yang hanya akan menjabat hingga 20 Oktober atau hanya 39 hari. Belum sampai di sana. Saya akan koordinasi dengan Pak Muhadjir. Setelah itu nanti saya akan bikin pernyataan apa kira-kira yang akan kita lakukan ke depan dalam waktu yang tersisa ini. Kayaknya saya kasih waktu 1-2 hari, nanti akan kami sampaikan. Ia juga menyatakan bahwa dirinya otomatis mundur dari jabatannya sebagai wali kota Pasuruan. Namun jabatannya sebagai Sekjen PBNU masih tetap dipegangnya. Ia menegaskan bahwa dirinya akan bekerja maksimal mengemban tugas yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi. Pasti Presiden punya maksud yang saya kira tidak ada lain diantaranya adalah mencoba untuk menata masa transisi. Saya memerlukan waktu untuk itu, tapi ini percayaan sebisa mungkin saya lakukan sesuai kemampuan yang saya miliki. Pengamat politik dari BRIN, Lili Romli menyayangkan sikap Jokowi yang kembali melakukan reshuffle kabinet menjelang purna tugas. Saya kira memang sisa waktu yang sebentar lagi kenapa diisi orang dari luar. Jadi kentara betul bahwa itu sebagai politik akomodasi, politik bagi-bagi kekuasaan sebagai bentuk balas budi. Padahal sisa waktu 1 bulan saya yakin itu tidak akan efektif diisi oleh menteri yang baru itu. Menurutnya meskipun tidak ada menteri, jabatan Mensos sedianya bisa dijabat rangkap oleh Menko PMK Muhadjir Effendi yang memang sudah menjabat sebagai PLT Mensos semenjak Risma mengundurkan diri. Para birokrat seperti Dirjen, Kepala Bagian dan tenaga ahli misalnya, diyakini bisa menjalankan program hingga akhir tahun. Dikatakan bahwa pelantikan Mensos baru ini tidak akan efektif dan hanya merupakan pemborosan anggaran negara. Reshuffle kabinet, kata Lili, memang merupakan hak prerogatif dari seorang presiden. Namun demi berjalannya pemerintahan dan birokrasi yang baik, seharusnya bongkar pasang menteri itu tidak terlalu sering dilakukan, kecuali memang mendesak, misalnya yang bersangkutan terjerat kasus korupsi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.